Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11 semester 1, untuk kelas 11 semester 1, ini materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah induksi matematika. Nih, hari ini kita akan bahas tentang induksi matematika ini. Nah, induksi matematika itu apa? Induksi matematika itu adalah salah satu cara pembuktian. Jadi, pembuktian dalam matematika itu ada beberapa, ada banyak. Yang pertama bisa membuktikan secara langsung, yang kedua bisa kontradiksi. Nah, yang ketiga ini kita bisa membuktikan dengan cara induksi matematika. Nah, induksi untuk membuktikan dengan induksi matematika ini ada prinsipnya, ada dasar-dasarnya. Apa itu? Nih, coba kita tulis prinsip induksi matematika. Prinsip induksi matematika itu hanya ada dua. Yang pertama, kita harus membuktikan untuk N sama dengan 1 itu benar. Nah, kita akan membuktikan untuk N sama dengan 1 itu benar. Kemudian yang kedua, itu ada dua langkah. Untuk langkah yang kedua sendiri ada dua langkah. Yang kedua, yang awal kita harus mengandaikan untuk N sama dengan K, dia benar dulu. Setelah kita andaikan bahwa N sama dengan K itu benar, maka harus kita buktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1 dia juga benar. Nah, inilah prinsip-prinsip dari induksi matematika ini. Ada dua ini. Nah, untuk langkah pertama, jika langkah pertama ini benar, maka kita harus melanjutkan ke langkah yang kedua. Tetapi jika langkah pertama ini kita sudah membuktikannya, terus dia tidak benar atau salah, kita tidak harus melanjutkan ke langkah yang kedua. Nah, induksi matematika ini bisa kita pakai untuk membuktikan. Ini biasanya dipakai untuk membuktikan yang nomor 1. Jangan satu lagi A ya. A itu bisa untuk membuktikan barisan bilangan. Kemudian untuk yang B itu ketidaksamaan. Untuk yang C adalah keterbagian. Oke, nah untuk kali ini yang akan kita bahas dulu adalah induksi matematika untuk membuktikan barisan bilangan. Inilah yang akan kita bahas. Kita tadi akan membuktikan barisan bilangan dengan induksi matematika. Oke. Contoh satunya misalnya buktikan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya ditambah 2n-1 sama dengan n kuadrat untuk semua n bilangan
asli. Oke, untuk semua N bilangan asli. Disinilah kenapa ini dibuktikan pertama N sama dengan 1, karena bilangan asli itu mulai dari 1. Jadi kenapa kok mulai dari 1? Nah, ketika 1 benar, kemudian diandaikan K-nya benar, burine benar. Artinya nanti belakangnya benar, belakangnya lagi benar, belakangnya benar. Untuk seterusnya, ini akan terjadi efek seperti kita merubuhkan domino. Ketika domino yang pertama itu benar, rubuh dia, maka akan rubuh semuanya. Gitu. Nah, tadi untuk membuktikan ini, rumus ini kalau mau kita buktikan, ini kita harus memenuhi prinsip induksi matematika yang tadi. Nah, itu yang pertama, buktikan untuk N sama dengan 1 benar. Artinya, untuk yang pertama, kita harus membuktikan, akan dibuktikan untuk N sama dengan 1. Nah, jadi untuk N sama dengan 1 ini harus kita masukkan ke dalam semuanya yang ada N-nya di sini. Untuk N sama dengan 1 ini maksudnya ini suku pertama. Suku pertama sebetulnya bisa langsung kita lihat di paling depan ini. Tapi untuk lebih mantapnya ini masukkanlah ke yang ada N-nya. Jadi yang suku pertama dari barisan bilangan ini kita masukkan ke sini. Berapa dia? Karena N-nya 1 berarti 2. Ini masuk ke sini. Masuk ke situ dan ke situ. 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 1 kuadrat. 2 kurangi 1, 2 ya. Kemudian dikurangi 1, 2 kali 1 ini 2, dikurangi 1 lagi. Kemudian 1 kuadrat adalah 1. Di sini akan menjadi 1 sama dengan 1. Nah, apakah 1 sama dengan 1 itu benar? Kalau dia benar, berarti prinsip yang pertama bahwa N-1 benar itu sudah terpenuhi. Artinya kita harus lanjut ke prinsip yang kedua. Nah, ini benar, berarti kita harus lanjut ke prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua apa? Andaikan. Andaikan apa? Untuk N sama dengan K, dia benar. Jadi untuk yang kedua ini, yang pertama, kita tinggal mengganti N ini tadi dengan K. Cukup ditulis saja, tidak perlu diapa-apakan. Jadi cukup ditulis 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2k-1 sama dengan K kuadrat. Ini sudah diandaikan bahwa dia benar. Wes diberi dia benar begini, tidak perlu diapa-apakan. Nah, setelah ini diandaikan benar, maka kalian harus membuktikan. Maka jawabannya adalah akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Nah, sesuai dengan ini. Ini kan prinsipnya. Setelah diandaikan dia benar, maka harus dibuktikan untuk K plus 1 benar. Maka kalian buktikan dulu K plus 1 nanti benar enggak? Seperti yang nomor 1 ini enggak tadi? Nah, caranya bagaimana? Oke, kita tulis 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah, ini sampai K dulu, 2k-1. Nah, ini kan tadi sampai K. Kalau sampai K sudah sampai di sini. Kalau sampai K plus 1 berarti apa? N-nya ini
diganti dengan K plus 1. Kita tulis dulu sampai di sini tadi, ini sampai di sini kita tulis, terus ditambahi lagi dengan 2N-nya, N-nya diganti lagi dengan K plus 1. Ini berarti 2 K plus 1 min 1 sama dengan, lah N-nya yang di ruas kanan juga diganti dengan K plus 1 lagi. Jadi apa? K plus 1 kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya, apa yang selanjutnya? Kalian lihat tadi yang diandaikan untuk N sama dengan K. Sampai di sini. Ini kan tadi sampai K. Ini sudah diandaikan benar bahwa dia apa? K kuadrat. Ini K kuadrat. Boleh nggak kita tulisnya ini dari ini sampai di sini adalah K kuadrat? Boleh sekali. Jadi kita tulis di sini K kuadrat. Kenapa kita bisa menulisnya? Karena sudah kita anggap dia benar. Nah, selanjutnya di sini tinggal plus. Ini selanjutnya silahkan dikali, tidak apa-apa. Ini kali ini kali ini. Jadi berapa? 2K. 2 kali K, 2K ya. 2 kali 1 ditambah 2. Ini masih min 1. Sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, apakah ruas kiri dan ruas kanan ini sama? Nah, ini belum terlihat sama, tapi bisa kita samakan. Caranya bagaimana? Mari kita sederhanakan. Di sini menjadi berarti K kuadrat plus 2K plus 2 min 1 1 sama dengan, lah ini dikalikan. Kalau bingung menguadratkan bisa dengan cara begini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Bisa ya? Kemudian di sini K kuadrat ditambah 2K plus 1 sama dengan K kali K. K kuadrat K kali 1 K, 1 kali K, K, 1 kali 1 1. Di sini menjadi K kuadrat ditambah 2K plus 1 sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1. Nah, sekarang kalian lihat, apakah ruas kiri dan ruas kanan sudah sama? Sudah. Berarti kalau ruas kiri dan ruas kanan sama, apakah ini benar? Benar. Oke, berarti tinggal kita tulis bahwa langkah kedua benar, terbukti. Maka prinsip induksi matematika yang tadi harus dibuktikan untuk K sama dengan N sama dengan K plus 1 benar. Dia sudah terbukti. Untuk K plus 1 dia benar. Maka bisa disimpulkan bahwa rumus kita yang tadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah 2N min 1 sama dengan N kuadrat ini terbukti benar. Oke, sekarang kita contoh yang kedua. Contoh yang kedua, buktikan bahwa 3 tambah 7 tambah 11 tambah titik-titik tambah 4N min 1 sama dengan 2N kuadrat plus N untuk setiap N bilangan asli. Nah, caranya masih sama. Yang pertama tadi apa? Yang pertama harus dibuktikan untuk N sama dengan 1.
Oke, berarti kalau harus dibuktikan, kalian nulisnya yang pertama, akan dibuktikan untuk N sama dengan 1. N sama dengan 1 tadi masuk kemana? N sama dengan 1-nya masuk ke sini dan ke situ dan ke sini. Jadi setiap ada N silahkan dimasukkan angka 1-nya. Ini sebetulnya nanti kalau kita masukkan N sama dengan 1 ke ruas kiri, ini hasilnya mesti yang di paling depan ini. Tapi seperti yang nomor 1 tadi, agar kalian lebih mantap, kalian nggak perlu nulis 3 tambah 7-nya ya, hanya langsung N sama dengan 1 masukkan ke rumusnya yang paling akhir ini. Oke, ini jadinya berapa? Kalau kita masukkan 1 ke sini, hasilnya nanti itu akan 3, karena dia adalah yang paling di depan. N sama dengan 1, jadi 4 kali 1 dikurangi 1, apakah dia nanti sama dengan 2 kali 1 kuadrat ditambah 1. Nah, ini 1 masuk ke sini jadi 1, 1 masuk ke sini jadi 1. 4 kali 1, 4, kurangi 1, 3. Nah, kan sama dengan yang paling depan di kiri ini. Kemudian 1 kuadrat, 1 kali 2, 2 ditambah 1, 3. 3 sama dengan 3. Berarti untuk prinsip yang pertama dia benar. Oke. Nih, prinsip yang pertama benar. Setelah prinsip yang pertama benar, harus lanjutkan ke yang kedua. Yang kedua apa? Kita andaikan dulu. Andaikan untuk N sama dengan K dia benar. N sama dengan K-nya masuk kemana tadi? Ke sini. Tapi kan harus kita tulis dari yang paling depan kalau yang nomor 2. Berapa dia? 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah titik-titik ditambah 4K-1 sama dengan 2K kuadrat plus K. Ini sudah dianggap benar, tidak perlu kalian ngapa-ngapain untuk langkah yang kedua, yang pertama. Nah, maka selanjutnya kalian harus membuktikan, akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Ini langsung ditulis benar enggak? Belum tentu, karena harus kita buktikan dulu nanti. Oke, seperti yang nomor 1 tadi, kita tulis dulu dia sampai K. Sampai K tadi sudah sampai sini ya. 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah titik-titik ditambah 4K min 1 ditambah, ini kita ganti dengan K plus 1 jadi 4K plus 1 min 1. Jadi sampai di sini kita tambahi 1 lagi biar N-nya kita isi K plus 1. Jadi ini tadi. Ini kalau sampai di sini itu kan baru sampai K. Nih. Nah, kita tambahi 1 suku lagi yaitu K plus 1. Caranya masukkan ke sini. Nah, yang di sebelah kanan ini N-nya kita ganti K plus 1. Jadi berapa? 2K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1. Ini K plus 1. Oke. Nah, tadi sampai N ini, se-N-nya sampai K.
kan jadi 2K kuadrat plus K. Kita tulis di sini 2K kuadrat plus K, masih plus lagi di sini, silakan dikalikan langsung nggak apa-apa. 4K ini kali ini tambah 4 dikurangi 1 sama dengan 2 kali. Nah, tadi K plus 1 kuadrat tadi berapa ya? Di nomor 1 tadi kayaknya sudah kita tulis. Nah, ini K plus 1 kuadrat tadi ketemunya K kuadrat plus 2K plus 1. Nggak perlu saya tulis lagi ya. Kalian nanti nulisnya di uret-uretan aja. Jadi K plus 1 kuadrat, K plus 1 kuadrat ini akan menjadi K kuadrat plus 2K plus 1. Oke. Masih ditambah dengan K plus 1. Lah, ini kok belum sama? Ya, mari kita samakan dulu. Kita samakannya dengan 2K kuadrat. Oke, ini ada K. Ini ada 4K. K ditambah 4K. Kerupuk ditambah 4 kerupuk. Jadi 5K. Ini ada 4 min 1 berarti tinggal 3. Nah, sekarang kita lihat apakah di ruas kanan sama dengan itu. Kita kalikan dulu. Ini dikalikan ini, begitu. Jadi 2K kuadrat. Oh, lumayan. Nah, depan sendiri sudah sama. Ditambah 2 kali 2K 4K. Ditambah 3. Kok 3? 2 kali 1 2. Ditambah K ditambah 1. Nah, yang ruas kiri ini menjadi 2K kuadrat ditambah 5K ditambah 3. Yang ruas kanan menjadi 2K kuadrat 4K. Yang ada K-nya ini 4K tambah K 5K. Nih 4K digabungkan dengan K jadi 5K. Kemudian yang 2 digabungkan dengan 1 jadinya berapa? Plus 3. Apakah ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan? Sudah, berarti langkah yang kedua juga benar. Nah, ketika prinsip yang pertama sudah benar, prinsip yang kedua juga benar. Artinya bisa kita simpulkan bahwa 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah titik-titik ditambah 4n-1 sama dengan 2n kuadrat plus n. Ini terbukti benar. Oke. Nah, ini kemudian setelah kalian mempelajari 2 contoh ini, sekarang kalian coba latihannya. Latihan satu saja, yaitu buktikan. Nah, nggak tahu nomor 3 ya. Buktikan bahwa 2 ditambah 6 ditambah 10 ditambah titik-titik ditambah 4n min 2 sama dengan 2n kuadrat untuk setiap n bilangan asli. Oke, ini sebagai latihan kalian.